Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aris. Kali ini Pak Aris akan mengajak kalian belajar tentang sejarah kelas 12, yaitu pelajaran tentang PRRI Permesta. Apa sih PRRI Permesta? Iya, jadi PRRI Permesta itu ada kepanjangannya. PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Permesta, Perjuangan Masyarakat Semesta. Nah, kenapa kok sampai muncul yang namanya pemberontakan PRRI Permesta? Nah, jika kita belajar tentang pemberontakan PRRI Permesta, itu dilatar belakangi oleh sebuah sebuah peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang latar belakang pemberontakan PRRI Permesta. Nah, awal pemberontakan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Permesta sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, pada tahun 1949 dan pada saat bersamaan divisi Banteng diwujudkan sehingga menjadi kecil dan hanya menyisakan satu brigade. Nah, brigade ini pun akhirnya diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TTIB. Nah, hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina dari para perwira prajurit divisi 9 Banteng yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Nah, ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu terbentuknya dewan militer daerah seperti Dewan Banteng yang berada di daerah Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956. Dewan ini diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah atau mantan Panglima Divisi 9 Banteng. Nah, bersama dengan ratusan perwira aktif dan para pensiunan yang berasal dari Komando Divisi 9 Banteng yang telah dibubarkan tersebut. Itu dibentuklah yang namanya tadi apa? Yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat. Nah, jadi kita bisa mengambil sebuah garis merah. Mengapa kok sampai muncul pemberontakan PRRI Permesta? Jadi satu yang pertama itu dikarenakan adanya pengecilan batalion, sehingga banyak para anggota yang akhirnya harus dinonaktifkan. Yang kedua yaitu masalah ketidakadilan, ketimpangan ekonomi antara antara daerah-daerah di luar Jawa dengan daerah di Jawa. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya ketidakpuasan masyarakat, terutama anggota TNI yang ada di Sumatera dan di Sulawesi. Maka mereka akhirnya memunculkan yaitu daerah-daerah atau bentuk seperti daerah wilayah atau militer daerah, dewan-dewan gitu ya, seperti Dewan Banteng, Dewan Manguni, Dewan Garuda, nah seperti itu. Nah, hal itulah yang akhirnya membentuk beberapa perlawanan-perlawanan di daerah sehingga muncullah yang namanya pemberontakan PRRI Permesta. Nah, sekarang apa sih tujuannya dari pemberontakan PRRI Permesta? Nah, tujuan dari pemberontakan PRRI Permesta ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Sebab saat itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang ada di daerah Pulau Jawa saja. Nah, PRRI memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat ini dengan cara menyeimbangkan antara ekonomi antara pusat dan daerah, atau dikatakan konsep desentralisasi. Nah, meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI itu benar, namun cara yang digunakan itu salah. Karena kenapa? Dalam melakukan usulan tadi, PRRI menggunakan kekuatan militer dengan membuat sebuah dewan-dewan atau anggota atau dewan daerah di daerah-daerah seperti Banteng, kemudian ada namanya Dewan Manguni, Dewan Garuda, seperti itu. Sehingga ini dianggap atau pemerintah menganggap bahwa tuntutan itu bersifat memberontak. Nah, hal tersebut
menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat bahwa PRRI adalah suatu bentuk pemberontakan. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa? Setelah tahu tadi latar belakangnya, kemudian tujuan memberontak PRRI Permesta, sekarang usaha pemerintah untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta itu seperti apa? Terjadinya pemberontakan PRRI Permesta ini mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mendesak Kabinet Juanda dan Nasution supaya menindak tegas pemberontak yang dilakukan oleh organisasi PRRI Permesta tersebut. Kabinet Nasution dan para mayoritas pemimpin PNI dan PKI itu mengendaki supaya pemberontakan tersebut untuk segera diselesaikan dan tidak mengganggu pemerintahan atau jalannya pemerintahan di NKRI. Nah, hal inilah yang akhirnya pada bulan awal Maret pasukan dari Divisi Diponegoro dan Siliwangi yang berada di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani itu didaratkan di daerah Pulau Sumatera. Sebelum melakukan pendaratan, Nasution telah mengirimkan pasukan resmi para komando Angkatan Darat di ladang-ladang minyak yang berada di Kepulauan Sumatera dan Riau. Nah, pada tanggal 14 Maret 1958, daerah Pecanbaru berhasil dikuasai oleh operasi militer kemudian dikerahkan ke pusat pertahanan PRRI. Pada tanggal 4 Mei 1958, Bukit Tinggi berhasil dikuasai oleh tentara TNI ya. Terus kemudian membereskan daerah-daerah bekas pemberontakan PRRI. Pada penyerangan tersebut banyak pasukan PRRI yang melarikan diri ke area perhutanan di daerah hutan yang berada di daerah tersebut. Nah, untuk melancarkan penumpasan terhadap pemberontakan tersebut, pemerintah akhirnya membentuk sebuah operasi militer yang operasinya disebut sebagai Operasi Merdeka. Nah, sekarang kita akan pelan-pelan untuk menggaris bawah ya, membuat sebuah sedikit kesimpulan. Yang pertama, latar belakang munculnya pemberontakan PRRI Permesta itu dikarenakan satu, masalah ketidakseimbangan antara ekonomi pusat dan ekonomi daerah. Terus tidak keseimbangan antara pembangunan pusat dengan pembangunan daerah. Nah, hal inilah yang menyebabkan para petinggi-petinggi TNI yang pada saat itu dikecilkan batalionnya, akhirnya membentuk yang namanya dewan-dewan militer yang ada di daerah-daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Manguni, Dewan Garuda. Nah, tujuan mereka memberontak adalah untuk apa? Agar seimbang antara pembangunan di daerah dan pembangunan di pusat. Pembangunan di Jawa dengan pembangunan di luar Jawa. Namun cara mereka menyampaikan usulan atau tujuan ini ternyata dianggap memberontak oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga terjadilah beberapa kejadian-kejadian atau sedikit gerakan-gerakan militer. Nah, yang akhirnya muncullah yang namanya Operasi Merdeka. Nah, disitulah terjadilah namanya penumpasan terhadap pemberontakan PRRI Permesta yang ada di Sumatera dan ada di daerah Sulawesi. Nah, para tokoh dari pemberontakan ini akhirnya bisa ditumpas oleh TNI di bawah pimpinannya Ahmad Yani dan Nasution, dan akhirnya organisasi Permesta ternyata diduga mendapatkan bantuan dari tentara asing. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari bantuan tersebut dapat dibuktikan dengan jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh Pope atau Alan Pope, seorang warga negara Amerika yang tertembak jatuh di Ambon pada tanggal 18 Mei 1958. Pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein menyerahkan diri, dan pada pertengahan tahun 61, para tokoh-tokoh yang bergabung dalam gerakan Permesta juga menyerahkan diri. Nah, itu ya. Jadi selain memberontak, mereka ternyata disinyalir mendapatkan bantuan dari pihak asing. Nah, sekarang apa dampak dari pemberontakan PRRI Permesta? Nah, pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan PRRI Permesta ini membawa dampak besar terhadap hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Nah, dukungan dari negara Amerika terhadap pemberontakan tersebut membuat hubungan antara Indonesia dengan Amerika menjadi tidak harmonis. Karena kenapa? Ketika Alan Pope tertembak di daerah Ambon, ini disinyalir yang namanya
Amerika itu membantu pemberontakan PRRI Permesta, sehingga hubungan antara Amerika dengan RI itu menjadi nggak harmonis lagi. Apalagi dukungan dari Amerika Serikat terhadap PRRI Permesta terbukti benar dengan jatuhnya pesawat pengebom B-26 yang dikemudikan oleh seorang pilot bernama Alan Pope pada tanggal 18 Mei 1958 di lokasi yang tidak jauh dari kota Ambon. Nah, Presiden RI yaitu Soekarno beserta para pemimpin sipil dan militernya memiliki perasaan curiga terhadap negara Amerika Serikat dan negara lainnya. Malaysia baru merdeka pada tahun 57, ternyata juga mendukung gerakan PRRI Permesta, menjadi wilayahnya sebagai saluran utama pemasok senjata bagi pasukan PRRI. Begitu pula dengan Filipina, Singapura, dan Korea Selatan dan Taiwan juga mendukung gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. Nah, akibat dari pemberontakan ini, pemerintah pusat akhirnya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. Nah, hal ini mengakibatkan pertumpahan darah dan jatuhnya korban, baik itu di pihak TNI maupun di pihak PRRI. Selain itu, pembangunan menjadi terbengkalai dan juga menimbulkan rasa trauma di masyarakat Sumatera, terutama di daerah Padang. Nah, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sedikit dari pemberontakan PRRI Permesta ini. Memang secara kronologi, ini jelas adalah sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh kaum militer untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi jika diambil dari tujuan utamanya, itu cukup mulia. Karena kenapa? Agar pemerintah RI itu bisa memeratakan pembangunan. Seperti kita ketahui sampai saat ini, pembangunan selalu terpusat di Pulau Jawa. Pembangunan selalu terpusat, hasil-hasil ekonomi selalu terpusat di Pulau Jawa. Sedangkan pembangunan di Sumatera, Kalimantan, atau pulau-pulau lainnya terbengkalai. Bahkan merasa dianaktirikan. Nah, hal inilah akhirnya PRRI Permesta memunculkan ide tentang konsep desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, jadi sebagai orang yang sedang belajar sejarah, kalian harus bisa memahami apa sih tujuannya, apa sih dampaknya, bagaimana kronologinya, dan bagaimana kelanjutannya. Itu yang paling penting. Jangan melihat sepis sebuah pemberontakan hanya pemberontakan terjadi, pertumpahan darah, ditumpah, selesai. Tapi kita harus bisa mengambil hikmahnya. Hikmah dari PRRI Permesta yaitu memunculkan adanya bentuk otonomi daerah. Nah, yang sampai sekarang alhamdulillah, di mana Presiden Jokowi memperhatikan Papua yang dulu sangat tertinggal sekali, di mana pembangunan di Sulawesi, pembangunan di Sumatera, bahkan sekarang Sumatera sudah punya tol sendiri. Yang namanya Irian Jaya yang dulu tidak punya jalur darat, sekarang ditembus jalan raya yang menembus hutan belantara. Nah, itulah ya, selalu mengambil hikmah dalam sebuah perbuatan, selalu mengambil hikmah dalam sebuah kejadian. Karena orang yang paling beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih, terus belajar sejarah, jangan lupakan sejarah, historia vitae magistra. Dengan belajar sejarah, kau akan menjadi orang yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BFO, Bizen Form Federal Overlay. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO, Bizen Federal Overlay, akhirnya menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1946 misalnya, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-Republik Indonesia itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-Republik Indonesia yang ikut serta. Mr. Tajudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan.
Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ida Anak Agung Gede Agung (NIT) serta RT Adil Puradireja dan RT Jumhana Negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan Dr. T. Mansur dari Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan di BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer keduanya, pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya, kerap terjadi konfrontasi antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia Serikat. Setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan Kenil Andi Ajis adalah cermin dari pertentangan ini. Namun, selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke Republik Indonesia. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan. Kisah PPRI menjadi salah satu sejarah kelam Republik Indonesia ini karena dianggap sebagai salah satu pemberontakan. Demikian cap yang diberikan oleh presiden yang kala itu presiden yang menjabat di Indonesia adalah Soekarno. Saat pemberontakan terjadi, Indonesia baru sebentar merasakan kemerdekaannya. Pemberontakan ini mendatangkan korban hingga 10.159 orang menurut Abdul Haris Nasution, dengan 5.592 orang diantaranya adalah rakyat sipil. Pemberontakan PPRI di barat dan Persemesta di timur menumbuhkan berbagai macam alasan. Lalu bagaimana ya sejarah pemberontakan PPRI dan Persemesta ini? Disimak ya teman-teman. Wah, A few moments later. Nah, jadi penjelasan dari rangkuman materi video tersebut adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang biasa disingkat PRRI merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara oleh Ahmad Hussein di ladang Sumatera Barat, Indonesia. 1. Latar belakang. Latar belakang dari pemberontakan PRRI Permesta ini adalah adanya hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah setelah Belanda mengakui kedaulatan NKRI. Hubungan yang tidak harmonis ini terkait otonomi daerah dan ketidakadilan masalah perimbangan keuangan antara daerah dan pusat,
Dan ada juga pendapat lain, yaitu kondisi Indonesia pada masa Kabinet Ali Sastro Hamid II mengalami tantangan yang cukup rumit. Salah satunya adalah timbul pemberontakan di daerah dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia dan perjuangan rakyat semesta. Sebagai puncak timbulnya pemberontakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. A. Pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan benar, sehingga banyak daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintah terabaikan. B. Pemerintah pusat mengalami ketidakstabilan yang disebabkan oleh banyak tindakan korupsi pejabat konstituante hasil pemilu tahun 1965 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugas, dan pecahnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. 2. Kronologi pemberontakan. Pada tanggal 10 Februari 1958, Atman Hussein, Ketua Dewan Banteng, mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Ultimatum tersebut tentunya ditolak oleh pemerintah pusat. Tindakan para perwira yang membangkang tersebut membuat KSAD Nasution memecat secara tidak hormat dan selanjutnya akan melanjutkan penerapan. Jadi penjelasan dari materi tersebut, yaitu penolakan pun akhirnya memuncak ketika Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Padang, Sumatera Barat pada 15 Februari 1958. Hal ini dikarenakan PKI saat itu mulai memegang pengaruh yang besar dalam pemerintahan pusat. 2 hari kemudian hal yang terjadi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, mereka menyatakan mendukung penuh PRRI. Gerakan ini dikenal dengan nama Perjuangan Rakyat Semesta Pemersta yang dipimpin oleh Vinjet Sumual. Tujuan PRRI adalah untuk menyamaratakan pembangunan dan ekonomi yang pada saat itu tidak seimbang antara pembangunan yang berada di Pulau Jawa dengan pembangunan yang berada di pulau lainnya. Dampak dari PRRI yaitu jatuhnya korban jiwa, keadaan ekonomi terganggu, pembangunan terhenti, penurunan sumber daya manusia, keamanan negara terganggu. Penyebab terjadinya pemberontakan PRRI Pemersta berawal dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat yang dianggap mengistimewakan Jawa. Dalam pembangunan daerah, kondisi pemerintah yang belum stabil dan belum meratanya kesejahteraan membuat banyak tuntunan memisahkan diri dari pusat. Tokoh-tokoh penting dalam pemberontakan PRRI atau Pemersta antara lain Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Ketua Dewan Perjuangan Mr. Syafarudin, Prawinegara Perdana Menteri PRRI Maludin Simbolon, dan Menteri Luar Negeri PRRI. Terima kasih. Persoalan negara, federal, dan BFO. Bijan Komspur Federal Overleg adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola sistem Republik Indonesia Serikat atau Revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Komite ini terdiri dari 15 pimpinan negara dan bagian daerah otonom di dalam RDS, sehingga masing-masing negara bagian memiliki 1 suara. Komite ini bertujuan untuk mendirikan pemerintahan sementara pada tahun 1948 sebagaimana dirumuskan dalam persetujuan meja bundar. 1. Sebagian besar perwakilan BPO berasal dari luar Jawa, lebih lemah dan dukungan untuk negara-negara federal Belanda lebih kuat. Karena hubungannya dengan Belanda, BPO dianggap sebagai operator oleh Republik Indonesia yang tidak mempercayai sistem federal dan menganggurkan suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menyusul aksi politik Belanda yang kedua pada bulan Desember 1948, BPO mendukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta pemulihan pemerintahan Republik di Yogyakarta. Sebelumnya, untuk terlibat dalam konspirasi meja bundar di Belanda Indonesia di Den Haag setelah pertemuan dengan pimpinan Republik yang dipenjara di Pulau Bangka dan sebuah serangan belasan Republikan yang sukses di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1949. BPO menjadi semakin kecewa dengan kekejaman Belanda dan menganjurkan masuknya orang-orang Republik dalam negosiasi di sistem federal. Sejak awal pembentukan BPO, terdapat tokoh-tokoh yang dominan dalam setiap rapat yang diadakan BPO. Tokoh tersebut adalah 1. Tengku Bahriyun, Ketua BPO periode 7 Juli 1943 sampai 13 Januari 1949. Yang kedua, Sultan Hamid II, Ketua BPO periode 13 Januari sampai 17 Agustus 1950.
Ketiga, Anak Agung Gede Agung di Negada Indonesia Timur. Keempat, RT Aidil Puradirja Pusandan. Kelima, Sultan Hamid II Borneo Barat. Keenam, T. Mansur Sumatera Timur. BJMKOS for Federal Overleg atau BFO merupakan sebuah komite yang didirikan pada tanggal 7 Juli 1948 di Bandung yang beranggotakan negara bagian negara Indonesia, yaitu Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, dan Sumatera Selatan. Dan ada 9 daerah otonom, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Borneo Timur, Grot Dayak, Riau, dan Federasi Kalimantan. Tujuan BFO sendiri adalah untuk mencari jalan keluar dari situasi politik yang membahayakan akibat permasalahan antara pemerintahan RI dengan Belanda. Selain itu, BFO juga berfungsi untuk mengelola Republik Indonesia Serikat atau RI selama Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Dampak dari adanya BFO adalah Indonesia terpecah menjadi negara-negara bagian dan membuat situasi Indonesia sangat tidak kondusif. Dengan demikian, BFO adalah komite yang didirikan Belanda mengenai pembentukan negara federal Indonesia. Sekian, terima kasih. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah!